Oke, selamat datang di Day Off. Kali ini kita kedatangan earphone dari KZ, ya, kalau orang Indonesia bilangnya KZ. Tipenya adalah EDX, ya. Jadi ini KZ EDX atau KZ EDX. Ini spesifikasinya. Kenapa saya beli ini? Karena kemarin dapat flash sale. Masa earphone KZ cuman 69.000? Earphone KZ kan terkenal murah ya. Ini cuma 69.000. Seingat saya dulu pernah ada earphone KZ yang murah juga, di bawah 100.000 gitu. Cuman masih kayak 80 atau 90. Tapi bukan yang kabelnya bisa di-upgrade, yang bisa dilepas-lepas itu. Bukan yang itu. Nah ini, si EDX ini kabelnya bisa di-upgrade, jadi upgradable kayak gini. Yang bisa dilepas pasang, bisa diganti. Dan ini udah ada mic-nya. Tuh. Nah. Jadi menurut saya murah banget, jadinya kayak ya udahlah ya, beli aja ya. Kita lihat dalamnya. Ini warnanya silver ya. Silver cable. Apa sih kemarin saya belinya tulisannya special edition gitu katanya, silver cable transparan kalau nggak salah. Terus kita ambil dulu. Nggak tahu ya special editionnya di bagian yang mananya. Aja sih dari namanya kabelnya warnanya silver, udah gitu doang. Apakah itu spesial? Saya nggak tahu. Dan saya juga bukan orang yang ngerti banget audio, nggak tahu lah kabel gimana yang spesial, yang nggak gimana. Ini user guide. Terus kabelnya. Jadi enaknya KZ tuh gitu, kabelnya kita bisa upgrade. Yang tadinya kayak gini nih, pakai jack kayak gini, kita bisa beliin kabel bluetooth gitu. Jadi kalau misalnya kita punya handphone 2, yang satunya punya jack, yang satunya enggak, tinggal beliin bluetooth, bisa dipakai dua-duanya. Nih colokannya ini yang menurut KZ ini tuh pin B katanya. Belum tahu, saya bukan orang yang mendalami perkabelan seperti ini, tapi katanya sih pin B. Jadi kalau mau belinya kabel pin B, bisa di-upgrade ke yang bluetooth juga gitu. Nih kabel ruwet ya, lantar dulu. Terus ini ear tips ya, ear tips. Jadi nggak usah dibuat lah, ear tips doang, kalian pasti udah paham. Dan kalau yang ini menu utamanya, yaitu si ear-nya sendiri. Apa sih namanya? Earphone-nya sendiri, atau apa namanya nih? Drivernya apa sih? Itulah pokoknya ya, kepalanya itu ya. Ada cara bukanya gimana nih? Bentar. Susah banget, jadi saya paksa tapi udah lepas. Sampai ear tipsnya lepas juga nih. Dah. Dan seperti inilah tipe apa namanya ini, earphone-nya ya. KZ EDX masih mempertahankan desain khas KZ yang menggulai seperti ini. Di tengahnya ada logonya, di atasnya kita punya tulisan tipenya dan bass dynamic. Untuk kabelnya dia seperti rantai-rantai kayak gini yang berwarna silver kalau punya saya, yang katanya special edition. Lalu punya satu controller dan punya satu tombol untuk play pause, dan jacknya L-shape seperti ini dan gold plated. Yang kalau saya lihat reviewnya justru yang kayak gini tuh punyanya EDX Pro, bukan yang EDX biasa kayak gini. Apakah ini juga termasuk special editionnya? Saya nggak tahu ya.
Lalu ini adalah lubang untuk nancepin kabelnya yang pin B tadi, dan ini adalah kabelnya yang pin B ya. Untuk fittingnya seperti ini, menurut saya terlalu gede ya IM-nya, malah lebih nyaman yang seperti ini yang punya HPS Stone Free kemarin. Dan untuk pengetesannya saya langsung head to head sama HPS Stone Free kemarin ya, untuk memudahkan saya juga. Untuk setupnya saya memakai Apple Music dengan settingan lossless dan perangkatnya Redmi 8A Pro, karena saya adanya yang punya jack audio ya Redmi 8A Pro. iPhone 7 saya nggak ada jack audionya gitu. Nah, lagu pertama Pluto Projector-nya Rex Orange County, ini tuh lagunya sedikit lagi. Lagunya akustik, dan menurut saya lagu akustik tuh lebih enak di HPS Stone Free karena tipenya yang balance ya, dan ADX ini kan tipenya yang agak sedikit lebih ngebass gitu ya. Dan kadang di beberapa sisi dia pakai ADX tuh detailnya agak sedikit ketutupan gitu sama bassnya. Cuman di lagu akhir-akhir lagu tuh ada stringnya gitu, dan menurut saya enakan di ADX-nya soalnya soundstage-nya lebih luas gitu. Di lagu kedua, lagu metal, ini punya Voice of Becheprot ya, God Allow Me Please to Play Music, dan menurut saya di sini tuh enak. Permainan bassnya tuh kan di lagu ini kan banyak slap gitu ya, dan menurut saya itu benar-benar rasa enak banget di EDX ini dibanding di HPS Stone Free sih. Saya masih suka di EDX ya, cuman di bagian double pedalnya, jadi lagu ini banyak banget double pedalnya, dan menurut saya EDX agak sedikit keteteran gitu ngehandle double pedalnya. Jadi kayak impact di double pedal tuh kayak kurang aja gitu kalau menurut saya ya. Ingat, ini kuping kaleng saya ya, jangan terlalu dipercaya. Dan di lagu ketiga, ini adalah lagu, menurut saya ini adalah spesialisnya EDX, karena lagu EDM ini entah kenapa ya enak banget di EDX ya. Lagunya adalah Lati dari Virginius. Menurut saya bassnya yang sebenarnya nggak terlalu powerful ini justru malah buat saya itu enak banget gitu, entah kenapa. Terutama lagu di bagian drop. Kalau di EDM kan ada drop yang kayak drop ya namanya, yang pas bagian puncak-puncaknya tuh, itu entah kenapa enak banget sih. Bassnya pas aja gitu, karena saya nggak suka yang melebar gitu emang. Kalau untuk nonton film, ini tuh cocoknya buat nonton film action kayak yang saya tonton ini, filmnya Iko Uwais, Fistful of Vengeance. Di bagian tembak-tembakan, ledakan-ledakan ini tuh jelas lebih enak ya, karena bassnya lebih gede gitu. Dan selain itu, yang belum saya sebutin tadi ya, ini tuh detailnya kalau menurut saya sama kayak si HPS Stone Free kemarin. Kaset EDX ini sendiri menurut KZ adalah titik balik KZ untuk kembali ke marwahnya yang dulu gitu. Jadi awal-awal itu KZ justru punya lininya yang single driver kayak gini. Jadi KZ EDX ini kan single driver ya. Terus semakin berkembangnya waktu, mereka tuh bikin yang dual driver, 3 driver kayak yang ZSN tadi, ZSN Pro dan sebagainya. Dan EDX ini adalah titik balik mereka untuk kembali ke single driver gitu, dan sepertinya memang ditujukan untuk entry level ya, kalau menurut harganya yang cuman nggak nyampe 100.000 gitu. Kalau di flash sale kemarin saya dapat 69 ya, kalau harga normalnya kalau nggak salah tuh 99.000 kalau nggak salah ya. Nanti akan saya cariin screenshotnya di Tokopedia. Dan apakah dengan harga segitu earphone ini worth it atau layak untuk dibeli sama kalian? Menurut saya sih di bawah 100.000 mungkin ini earphone yang ya top 10 lah ya. Kalau kalian punya list earphone di bawah 100.000 tuh, mungkin kalau kalian nyobain ini akan masuk top 10-nya kalian. Terutama buat kalian yang suka tipe-tipe ngebass kayak gini ya. Dan bassnya juga nggak terlalu powerful gitu. Di sini tuh nggak sampai bleber-bleber gitu lah. Kalau saya sih nggak suka ya. Cuman kalau kalian sukanya bassnya yang bleber-bleber, mungkin ini kurang gitu bassnya. Cuman kalau saya sih sukanya yang kayak gini, powernya pas aja gitu. Gimana ya bilangnya ya? Nggak yang berlebihan gitulah bassnya tuh. Kan biasanya tuh adalah yang bassnya berlebihan banget sampai bleber-bleber kayak KZ ZSN Pro-nya teman saya gitu, yang pernah saya pinjem, saya coba. Saya sih nggak terlalu suka karena bassnya menurut saya berlebihan sih. Kalau saya sih sukanya yang
balance, atau kalau yang ada bassnya yang sedikit-sedikit kayak gini aja gitu. Jadi mau beli apa enggak ya pilihan ada di tangan kalian.